Kalau ini tuannya ini yang menggaulinya ini mati, maka dia merdeka. Seperti itu. Nah ini kalau dimasukkan, kalau misalnya melakukan hubungan badan dengan budak seperti ini, maka bukan dinamakan zina. Makanya disebutkan di sini, fi farji ghairi zaujatihi wa amatihi. Ma'nahu idza adkhala fi farji zaujatihi laysa zina, la yuqalu lahu zana. Au adkhala fi farji amatihi allati tahillu lahu, memasukkan di kemaluan budak perempuan yang halal baginya, maka juga bukan dinamakan zina. Yang berikutnya wal-liwat wa huwa idkhalu ra'si dzakari fi duburi rajulin wa imra'atin ghairi zaujatihi wa amatihi. Ya. Sekarang kita akan bahas liwat. Liwat ini terjemahannya adalah anal seks. Ya. Terjemahannya adalah anal seks. Jadi melakukan hubungan seks melalui dubur. Itu namanya liwat dalam hukum syarak. Nah, liwat di sini itu mewajibkan had. Ada hukumannya. Tapi di sini ada spesifikasi. Jadi bukan setiap melakukan hubungan anal seks kemudian dinamakan dengan liwat, enggak. Dan di sini enggak khusus laki-laki dengan laki-laki, enggak. Jadi kalau seandainya ada laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam dubur perempuan, tapi bukan dubur istrinya dan juga bukan dubur budak yang halal baginya, maka di sini hukumnya adalah liwat. Hukumnya adalah liwat. Ya. Berarti bagaimana kalau kepada istrinya sendiri, Ustaz? Jadi laki-laki ketika memasukkan kemaluannya ke dalam dubur istrinya atau dubur budaknya yang halal baginya, ya maksudnya dalam urusan hubungan badan ya, yang sebagaimana mestinya ya, itu tidak dinamakan liwat, tapi hukumnya haram, tidak boleh. Hukumnya haram. Jadi saya ulangi lagi, ketika laki-laki melakukan hubungan seksual melalui dubur, maksudnya memasukkan kemaluannya ke dalam dubur istrinya sendiri atau budaknya, maka di sini tidak dinamakan liwat, tetapi hukumnya berdosa. Kenapa tidak dinamakan liwat? Karena ketika dinamakan dengan liwat itu nanti ada ketentuan had. Ada ketentuan had. Jadi kalau orang zina dirajam, orang yang liwat juga sama nanti, kena rajam dalam kondisi tertentu. Fa'in fa'ala dzalika ma'a zaujatihi, apabila mengerjakan hal tersebut dengan istrinya, aw amatihi, atau dengan budak perempuannya, azimah, maka berdosa, walakin laisa alaihil haddul atimah, tapi tidak terkenai had yang akan disebutkan penjelasannya. Begitu ya. Jadi harus hati-hati. Lah mungkin ada yang bertanya, di hadis itu ada bunyi apa tentang celaan kepada orang laki-laki atamra'atahu min fi duburiha. Jadi ini perlu diperhatikan, ini beda ya, beda makna antara fi duburiha dengan min duburiha. Kalau fi duburiha berarti nggak boleh, haram hukumnya. Kalau fi duburiha haram hukumnya, nggak boleh. Tapi kalau min duburiha, nah ini cuma style aja para jemaah. Insya Allah yang sudah menikah paham ini. Jadi tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya masuknya ke dalam farji perempuan, tapi bukan ke duburnya, bukan, tapi ya dengan gaya tertentu begitu. Yaitu dalam bahasa Arab disebut dengan min duburiha. Kalau fi duburiha berarti masuk. Nah itu nggak boleh, haram hukumnya. Jadi biar nggak salah paham saja, kalau di hadis itu fi duburiha. Sinyal Ustaz ya, mohon maaf. Bagaimana? Sinyalnya tadi nggak ini. Oke, saya ulang. Jadi kita sekarang akan membahas mengenai had, hukuman. Hukuman yang berlaku atas orang yang melakukan perbuatan zina. Kalau pezina itu adalah al-hurru, merdeka, al-mukallafu baligh berakal, al-muhson dan muhson. Apa muhson? Wa huwallazi wati'a fi nikahin sahih, yaitu sudah pernah melakukan hubungan badan dalam pernikahan yang sah. Itu namanya muhson.
laki-laki sudah menikah, ya, walaupun bercerai, sudah pernah menikah dan sudah pernah melakukan hubungan badan, maka laki-laki ini namanya muhson. Muhson itu kan dari kata-kata ahsona yuhsinu muhson. Dia itu harusnya sudah terjaga, gitu. Terjaga apa ya? Kalau dia ada kebutuhan biologis, dia ya sudah memenuhinya dengan istrinya, dan begitu juga istrinya kalau ada keperluan biologis dia memenuhi dengan suaminya, makanya dinamakan dengan muhson muhsona gitu. Jadi kalau dia melakukan zina, wah ini berarti ketentuannya parah begitu, tidak seperti yang ghair muhson, lebih ringan dibandingkan dengan yang muhson. Zakaron kana au unsa, laki-laki maupun perempuan, maka dihad dengan cara birrojum. Yuhaddu birrojum, dirajam. Dirajam itu bagaimana? Dilempari batu bil hijaratil mu'tadilah, dengan batu-batu yang sedang, bukan batu raksasa begitu. Itu juga bukan batu kerikil, enggak, batu-batu yang sedang. Hatta yamut. Jadi itu. Jadi dia dilempar begitu dengan batu sampai dia meninggal. Na'udzubillah, na'udzubillah. Wa yuhaddu ghairuhu ay ghairul muhsani. Ya, wa yuhaddu ghairuhu ay ghairul muhsani wa huwa alladhi lam yata' fi nikahin sahih bi mi'ati jaldatin wa taghribi sanah. Kalau dia tidak muhson, masih berjaga, laki-laki, masih perawan perempuan, kemudian zina, ya, dan kemudian ngaku atau ada 4 orang saksi, berarti dia di sini ghair muhson, ya, maka di sini lebih ringan, ya, dihukum dengan 100 kali cambukan, watari bisa natin, dan diasingkan selama setahun, ya. Sanatin qamariyatin ila masafati qasr, diasingkan ke jarak perjalanan yang memperbolehkan untuk mengqasar sholat. Lil hurri zakari awil unsa, untuk orang yang merdeka, laki-laki ataupun perempuan. Wa yunassafu dzalikal haddu lirraqiq, dan apabila yang zina ini adalah budak statusnya, maka diparuh. Fa yakunu haddu 50 jaldah, maka di sini di had atau dihukum dengan 50 cambukan, wa taghribanis fi'am, dan diasingkan selama setengah tahun. Itu tentang zina. Bagaimana dengan orang yang melakukan liwat? Wa amma haddul la'id, adapun hukuman orang yang liwat, di sini la'id, jadi dia yang memasukkan kemaluannya. Fahuwa kahaddiz zani, ini sama dengan orang yang berzina. Wa ammal malutu bihi, adapun orang yang diliwat, fahadduhu jildu mi'atin wa taghibu amin, maka dia dicambuk, dipukul 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sawa'un ahsana amla, baik dia muhson ataupun tidak. Di sini perlu kita jelaskan, ya, bahwasanya tidak benar dan tidak boleh diyakini seperti itu, bahwa tidak benar. Jadi nama Lut itu bukan berasal dari liwat, dan nama liwat juga bukan berasal dari nama Nabi Lut, bukan. Itu tidak benar, ya. Ya, tidak seperti itu. Jadi tidak ada ceritanya nama Nabi itu diambil layakunu mustaqon min. Jadi malin qabih, nama Nabi itu tidak diambil dari perbuatan yang buruk, dan perbuatan yang buruk itu tidak diambil dari nama Nabi. Tidak boleh diyakini seperti itu, ya. Nah, itu jelaskan, Nabi Lut itu kan bukan Arab, kan. Nama-nama Lut itu bukan Arab. Nabi yang 4 Arab itu cuma 4 namanya. Seperti itu. Dan sejak dulu, sejak bahasa Arab turunkan, sejak Nabi Adam alaihissalam sudah ada fe'ila toyalutu itu. Karena Nabi Adam alaihissalam itu ketika beliau turun di dunia, ya, dan beranak pinak, beliau kan diajarkan bahasa, kan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha
tsumma 'araduhum 'alal malaikah. Itu diajarkan bahasa itu. Di antara yang diajarkan adalah bahasa Arab. Gitu. Beliau ngomong dengan bahasa Arab dengan beberapa anaknya itu. Seperti itu. Sudah ada fi'il lato yalut, sudah ada. Jadi nggak benar kalau nama Nabi Lut diambil dari liwat atau kata liwat diambil dari nama Nabi. Nggak benar itu. Naudzubillah. Wa minha aimasil farji ityanul bahaim. Termasuk maksiat kemaluan adalah mendatangi binatang. Maksudnya bukan mengunjungi, bukan ya. Maksudnya ya bersenggama dengan binatang. Ayam, kucing, anjing, sapi, naudzubillah, semacam-macam bawahnya. Ai jima'uha, ya, menyenggama binatang. Walau kanat hadhil bahaimu milkahu, walaupun punya sendiri. Walistimna, kemudian juga onani, ya, biyadihi dengan tangannya sendiri, au biyadi ghairil halilati zaujati wa amatihi allati tahilu lahu. Jadi hukum onani bagaimana? Onani itu secara umum tidak boleh. Dengan tangannya sendiri tidak boleh. Dengan tangan perempuan yang bukan istrinya dan bukan budak yang halal baginya juga tidak boleh. Ya, tapi jaringan kurang baik. Ini tidak tahu, di saya itu full. Di saya full. Oke, saya ulang dikit ya. Kita tadi bahas istimna onani. Onani ini hukumnya haram. Onani itu adalah mengeluarkan mani dengan semacam tangan. Dengan tangan atau semacamnya. Itu tidak boleh dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya istrinya. Dengan tangan perempuan yang bukan istrinya. Dengan tangan orang lain yang bukan istrinya. Bukan budak yang halal baginya, itu hukumnya tidak boleh. Seperti itu. Berarti mafhumnya adalah onani dengan tangan istri itu hukumnya boleh. Onani dengan budak perempuan yang halal baginya hukumnya boleh. Jadi kalau seandainya istri sedang berhalangan begitu suami ngebet, bagaimana? Ya, ini solusinya ini. Begitu. Ya, istimna dengan tangan istrinya. Wal waq'u al-hasilu fi halil haid. Ya. Melakukan hubungan badan, ya, atau wato, jadi bersenggama yang terjadi pada saat kondisi haid, awin nifas, atau dalam kondisi nifas, walau bihail, walaupun dengan penghalang. Maksudnya apa ya? Pakai kondom misalnya masuk ke dalam farji laki-laki, farji perempuan, ini hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau seandainya istimta, ya, bima baina surati wa rukbah, menurut pendapat sebagian ulama hukumnya adalah boleh, selama tidak jima hukumnya boleh. Kemudian wal waqul hasilu ba'dan qita'ihima, ain qita'i damihima, jadi bersenggama yang terjadi setelah terputusnya darah haid dan nifas, wa qabla al-ghusli, dan belum mandi minhuma, dari haid dan nifas, awil waqul hasilu ba'dal ghusli idza kana bila niyatin mujzi'atin minal muhtasilah. Jadi intinya adalah kalau dalam kondisi seperti ini itu hukumnya haram, tidak boleh. Bagaimana bolehnya kapan? Kalau darah sudah berhenti, ya, sudah mandi, dan mandinya ini benar, ketentuannya benar, niatnya benar, ya, mandinya benar, dan seterusnya. Makanya di sini kalau niatnya nggak sah, nggak mencukupi, maka tidak boleh melakukan hubungan badan. Au kana ma'niyati lakin ma'afab bi syartin min syurutihi. Kan ittasalat ma'wujudi mani'in min usulil ma'i ilal maksul. Jadi misalnya mandinya ini nggak benar, niatnya sudah benar, mandinya nggak benar. Ternyata di badan perempuan ini ada sesuatu yang menghalangi. Cet misalnya. Saya nggak tahu ya, ini kuteks ini menghalangi air loh di para jamaah. Kalau kita punya jamaah diingatkan aja kuteks ini menghalangi air ini. Ini bukan pacar ya, kalau pacar daun ditaruh kemudian warna kuku menjadi oranye itu kan begitu. Ini enggak, ini kutek. Jadi ada madahnya, ada materi yang nempel. Ini menghalangi air ini. Atau kadang saya juga nggak ngerti gimana cantiknya perempuan yang pakai kutek itu. Alakulin selera memang. Tapi ya syariat seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan. Kita kalau ada kesempatan untuk memberikan ujangan, memberikan nasihat, memberikan arahan kepada jamaah kita, ya jangan disia-siakan.
Wa min ma'asil farji at-takashshufu 'inda man yahrumu nadharuhu ilaihi. Ini juga penting sekarang. Banyak orang itu menggunakan istilah. Jadi dia ini apa ya, punya kelainan seksual yang suka membuka kemaluan di depan umum. Beberapa waktu yang lalu ada orang beli di Indomaret apa Alfamart begitu, kemudian menampakkan pistolnya begitu. Sengaja. Jadi dia mendapatkan kepuasan sendiri. Atau kalau nggak gitu di luar misalnya sedang naik motor begitu mengeluarkan kemaluannya dan seterusnya. Atau misalnya dia nunggu kurir datang bukakan pintu, dia nggak pakai baju, sengaja diperlihatkan. Atau di tempat toilet umum misalnya dia nggak ditutup. Nah, ini naudzubillah, ini takassyufu 'inda man yahrumu nadharuhu ilaihi. Ay kashful 'aurati 'inda man yahrumu 'alaihi. Di hadapan orang yang haram untuk melihatnya. Dan kita sudah menjelaskan ya perincian aurat kemarin itu. Kalau laki-laki berarti auratnya itu adalah bagian selain antara bagian pusar dan lutut. Itu mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau perempuan berarti semuanya itu aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kalau memang bukan dengan mahram. Kalau mahram ya berarti ma baina surati wa rukbah. Begitu. Kalau dengan istri sendiri ya boleh semuanya. Dikit lagi. Au kashful aurah fil khalwati li ghairi gharad. Membuka aurat ya di tempat sepi tanpa ada tujuan, tanpa ada keperluan. Amma li gharadin katabarrud fayjuz. Jadi nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba nekat begitu kan, toples. Nah, ini nggak boleh. Tiba-tiba buka baju, buka celana, buka rok, buka semuanya dibuka begitu. Katabarrud, kalau tujuannya untuk ada tujuan karena memang gerah misalnya, dan di kamar ya, di kamar sendiri. Ini pembahasan kita yang kedua tadi di kamar sendiri. Jadi nggak boleh orang tiba-tiba di kamar telanjang pula tanpa selai benang pun, nggak ada keperluan, nggak boleh itu. Nggak ada keperluan, nggak boleh. Kalau ada keperluan boleh mandi, obatin misalnya kebetulan lukanya itu di kemaluan. Nah ini kan atau karena gerah misalnya ini boleh. Tapi kalau nggak ada itu nggak boleh. Fayjuzu kama taqaddam. Berikutnya wastiqbalul qiblati wastidbaruha. Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Bibaulin aw ghaitin min ghairi ayyakuna ha'il. Ya. Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dalam kondisi kencing atau dalam kondisi buang hajat min ghairi ayyakuna ha'il bainahu wa bainal kiblah. Ini pembahasan kita ini di tempat terbuka ya para jemaah. Tapi kalau memang sudah ada tempat WC, kamar mandi begitu, ya bilik untuk buat hajat dan kondisinya menghadap ke kita adalah di tempat terbuka, ya. Tidak boleh menghadap kiblat dengan kencing atau dengan buang hajat jika tidak ada ha'il penghalang. Au kana ha'ilun lakinnahu ba'da anhu aktsara min salasati azra. Jadi kalau seandainya orang di tanah lapang begitu, di lapangan begitu, buang hajat itu harus ada ha'il. Ya, ada ha'il. Ha'ilnya ini ada syaratnya. Ha'ilnya ini tidak boleh lebih dari 3 dhira' jaraknya. Kemudian tingginya juga minimal 2/3 dhira'. Itu adalah ha'il yang mencukupi. Kalau nggak seperti itu maka hukumnya haram. Coba ambilkan buku Nahjukum. Tadi sudah ada di sini, jadi itu ada. Gitu ya. Au kana ha'ilun lakinnahu ba'da anhu aktsara min salasati azru. Jadi kalau ada ha'il cukup dan ini tidak lebih jauhnya, tidak lebih dari 3 dhira' dan tingginya juga 2/3 dhira' atau lebih, itu boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Takon amin. Kalau tidak seperti itu, maka ha'il itu nggak mencukupi, berarti dia nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Bagaimana? Ya sudah, berarti dia menghadap ke arah yang lain, bukan membelakangi, bukan menghadap.
Seperti itu. Kemudian illa fil muadzin dzalik, kecuali disediakan untuk uang hajat. Untuk pipis, untuk kencing, untuk buang kotoran. Itu hukumnya wajib untuk dipotong dalam mazhab Syafi'i. Lah terus bagaimana di Indonesia Ustaz? Ya monggo kalau mau ikut mazhab Syafi'i ya seperti itu, harus sunat dipotong. Tapi bisa mengikuti mazhab yang lain, mazhab Imam Malik misalnya. Wa yajuzu 'inda Malikin tarkuhu li'annahu la yaqulu biwujubihi la lidzakari wa la liunsa. Ya bisa inilah. Berarti perempuan-perempuan Indonesia ini kebanyakan mengikuti mazhab Imam Malik. Karena menurut Imam Malik itu tidak wajib untuk khitan, ya. Tidak wajib bagi laki-laki dan tidak wajib bagi perempuan. Oleh karenanya kalau seandainya kita ada jamaah baru masuk Islam kemudian tidak berani sunat begitu atau tidak mau dikhitan begitu, ya sudah bisa ikut pendapat ini. Baik, ilahuna wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ahkam. Monggo kalau ada yang tanyakan silahkan. Ya. Mau didoakan kebaikan untuk saya. Ya sallallahu lakum subulal khair. Pengen mondok di Syahama ya, datang aja. Syaratnya gampang kok. Pokoknya mau belajar begitu aja. Baik. Monggo. Ada 13 menit ini. Ada yang tanya di chat kayaknya Ustaz ya. Saya baca dulu.
Oh enggak, cuman notif aja jaringannya kurang baik. Oke, monggo para jamaah, kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Kalau ini Ustaz, berhubungan badan cuman nggak ketahuan itu dubur atau kubul, itu gimana hukumnya Ustaz? Astagfirullahaladzim. Aduh, sebentar. Ustaz, saya kok jadi kepengen ketawa itu gimana itu? Kan tinggal tanya sama istrinya, sudah benar apa enggak ini mah? Kan gitu. Kali gelap gitu Ustaz. Ya Abdullah tuh. Ya Allah. Iya, iya. Bisa jadi itu gelap. Iya. Ya, enggak, ya mau dipastikan aja Ustaz, begitu. Dipastikan aja. Belum tahu saya tanyakan nanti mas saya juga akan ketawa gitu kan, seperti itu. Harusnya tanya sama istrinya ya Ustaz ya. Maksudnya Iya kan begini Ustaz, begini, ya tentunya suami istri ini kan ya tahulah terkait masalah seperti ini begitu. Jadi jalur sebagaimana mestinya kan yaitu farjinya kan, bukan tuburnya kan. Berarti apa kalau seandainya salah sasaran, ya sudah bilang salah tempat Pak ini Pak, begitu. Salah kamar. Ya, ada lagi? Itu banyak yang ditulis tuh Kiai. Iya, oke, bentar ya. Apa hukumnya berhubungan badan dengan istri yang sudah beres haid, tapi setelah berhubungan darahnya keluar lagi? Tidak haram. Karena di sini menghukuminya secara zahir. Menghukuminya secara zahir, dan zahirnya adalah dia sudah berhenti. Jadi kalau setelahnya keluar lagi, oh ternyata, berarti ternyata tadi itu terjadi dalam masa haid. Tapi kan nggak tahu kan boleh jadi ketika berhenti terus kan, seperti itu. Makanya di sini tidak haram. Apa hukumnya iham kepada seorang murtad bahwasanya dia masih dalam agama Islam? Nggak boleh. Jadi iham memberikan kesan bahwasanya dia masih muslim padahal dia murtad, nggak boleh. Cuman ini saya lupa ya rincian hukumnya. Apakah sampai ini mempunyai pengaruh lebih parah bagi orang yang memberikan iham tersebut atau bagaimana ini? Rinciannya seperti apa? Nanti saya tanyakan. Mengenai budak Ustaz tadi kurang jelas. Budak yang halal bagi tuannya dan yang tidak halal bagi tuannya. Yang tidak halal adalah budak yang tidak dia miliki atau budak yang dimiliki tapi statusnya itu istri orang lain, istri budaknya laki atau istri laki-laki lain yang merdeka. Begitu. Dan nanti kalau memang budaknya itu dinikahi oleh laki-laki merdeka kan bayar mahar kan. Maharnya siapa yang menerima tuannya. Itu tidak boleh tidak halal itu bagi tuannya. Atau masih dalam masa iddah karena pergantian kepemilikan, itu tidak halal. Yang selain itu ya hukumnya halal. Kalau dia milik dia sendiri, tidak menikah dengan laki-laki lain, kemudian juga sudah selesai masa iddahnya, maka di sini boleh. Dan ini hukum berhubungan badan ini bukan atas dasar pernikahan, tapi ittikhadul firash namanya. Perbedaan min sama fi tadi Ustaz. Kalau min itu berarti orang melakukan hubungan min duburiha, itu maksudnya adalah seorang laki-laki melakukan hubungan badan ya dengan gaya tertentu sehingga apa ya? Tetap dia masuknya ke dalam lubang farji tapi apa ya? Mungkin lewat belakang begitu loh. Ya, gimana jelasinnya ya? Agak risih juga sih. Jadi itu, tapi bukan masuk ke dalam dubur. Tapi kalau fi duburiha itu berarti laki-laki itu masukkan kemaluannya ke dalam duburnya, dubur istrinya. Itu tidak boleh. Tapi kalau min duburiha itu melalui dubur dengan pengertian min duburiha itu maksudnya adalah dengan gaya tertentu, ya, gaya tertentu. Jadi posisinya laki-laki di belakang mungkin seperti itu. Gimana? Ya itu nanti kalau sudah menikah tahu sendiri. Itu hadisnya. Ustaz, kalau janda itu walinya siapa? Janda ya walinya ya bapaknya, atau kakeknya, atau saudaranya, atau saudara bapaknya.
atau anak saudara bapaknya ada urut urutnya sama, nggak ada bedanya, janda, perawan nggak ada bedanya. Apakah boleh menikahi janda dengan wali yang milih wali terserah jandanya tanpa sepengetahuan orang tua jandanya? Nggak bisa. Wali ini ada urut-urutannya, nggak bisa. Harus wali sesuai dengan urutan, ada prioritasnya. Kalau ada bapak sama kakek berarti mereka, kalau nggak ada baru pindah ke yang lainnya. Begitu. Oke, izin tanya Kiai. Cuman begini para jemaah. Ya ini mungkin kaitannya, Robino ini di partai sendiri nih. Cuman begini, janda itu kalau menikah itu dia boleh milih dengan pengertian bapak atau kakek itu nggak punya hakul ijbar. Bapak atau kakek nggak punya hakul ijbar. Beda dengan perawan. Kalau anak perempuan masih perawan, itu bapaknya atau kakeknya dari jalur bapak itu punya hak untuk memaksa, hakul ijbar namanya. Makanya namanya wali mujbir. Jadi calon suami untuk perempuan ini. Walaupun anak ini, perempuan ini nggak mau, maharnya mahar misil, tidak ada laisa bainahuma adawatun zahirah dan seterusnya itu. Bukan berarti apa walinya milih begitu, jangan boleh milih wali, bukan. Jika janda memaksa menikah dengan seseorang, sedangkan orang tuanya tidak setuju, apakah boleh? Orang tuanya tidak setuju, apakah boleh? Tidak tahu, saya tanyakan nanti. Barakallahu fiik. Amin wa fiik. Monggo kalau masih ada. Kiai, izin tanya Kiai. Monggo. Untuk zina muhsan Kiai, ini kan kasusnya banyak ya. Prostitusi ya hampir rata-rata sudah menikah ya. Nah, kalau kita ditanya ketika mereka ingin bertaubat begitu, apakah hukum rajamnya tetap Kiai? Jadi begini Ustaz. Jadi begini, pertama ketetapan rajam ini terjadi dengan satu dari dua hal. Yang pertama adalah dia sendiri ngaku, saya berzina. Yang kedua adalah ada 4 orang saksi yang melihat langsung masuknya zakar ke dalam farji, bukan bergumul di bawah satu selimut ya, bukan, tapi lihat langsung. Dan ini di mana ini? Di hadapan hakim, bukan di hadapan kita kan bukan hakim, jadi kita nggak bisa melakukan namanya had kepada mereka ini. Jadi sudah dia bertaubat. Gitu. Tapi kalau seandainya ada hakim Islami, ya, kodi Islam begitu, dan dia mengaku saya, anak saya telah benar-benar naudzubillah melakukan perbuatan zina, kena had seperti itu. Tapi begini, kalau seandainya dia menarik ucapannya, dia berbohong misalnya, enggak, tadi saya bohong, saya enggak melakukan itu, dia enggak kena had. Halo Ustaz? Ya, siap ya. Iya, jelas nih? Jelas. Ya. Ini berikutnya mahramnya, sebentar, ketutupan soalnya. Mahramnya ibu rodok, apakah juga mahram anak rodoknya Ustaz? Iya. Mahramnya ibu rodok, apakah juga termasuk mahramnya juga, begitu. Jadi misalnya istri saya menyusui anak laki-laki, ya istri saya menyusui anak laki-laki, maka istri saya ibu rodok kan, dengan syaratnya ya, istri saya rodok. Kemudian misalnya istri saya punya saudara begitu, saudara, dan yang disusui itu anak perempuan, berarti ini pamannya, ini mahramnya juga. Mahramnya suami terhadap mahramnya istri itu siapa saja? Mahramnya suami terhadap mahramnya istri, maksudnya gimana ini? Mahramnya suami terhadap mahramnya istri. Coba diperjelas pertanyaannya.
ibu mertua kan mahram. Kalau saudara kandung ibu mertua apakah juga mahram? Tidak. Tidak. Bukan mahram. Jadi bibinya istri bukan mahram. Bibinya istri bukan mahram, tetapi memang tidak boleh dinikah dalam satu ikatan pernikahan. Tidak boleh dinikah ketika memang perempuan itu masih jadi istri kita, gitu. Tapi kalau seandainya sudah meninggal, istri kita meninggal, kita menikahi bibinya, saudari ibunya atau saudari bapaknya, itu boleh. Makanya bukan mahram. Tapi menikahinya dikumpulkan dengan istri itu nggak boleh, karena mereka ini hukumnya sama dengan saudari istri. Wa anta juma'u bainal ukhtain. Jadi termasuk juga wa kadzalika bainal mar'ati wa ammatiha wa kholatiha juga tidak boleh. Apakah mertua tak mahram jika sudah pisah suami istri? Masih mahram. Jadi tidak boleh. Makanya kan tidak boleh dinikah. Tidak boleh dinikah untuk selama-lamanya. Jadi laki-laki misalnya menikah dengan perempuan, kemudian cerai. Kayak kasusnya Norma itu, alhamdulillah, Norma dengan siapa itu? Yang berselingkuh dengan ibu mertuanya sendiri, itu mahram itu, tidak boleh. Jadi kan pisah dengan anaknya, kemudian apakah boleh misalnya nikah dengan ibunya? Tidak boleh. Karena mahram. Haram dinikah selama-lamanya. Walaupun sudah pisah, apakah? Masya Allah, as'ilah yang dikathir. Kata akhir soal. Walaupun sudah pisah, apakah juga berkewajiban silaturahmi? Rahmi ini kan kerabat ini. Rahmi kan kerabat kita, ayah ibu kita, saudara-saudari kita, kemudian saudara-saudari ibu kita, kemudian ya berakhir tuh. Habis. Iya. Membaik. Baik. Jadi saya tanyakan nanti, tapi